Kehadiran forum tadi kami konfirmasi murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami dan kami membicarakan hal-hal yang umum saja. Tapi sempat ada impeachment tadi dipertanyakan. Ya, ada teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga inti. Bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka udah nyampaikan ke berbagai kesempatan dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sidang pleno, bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu nggak bakalan selesai setahun kalau situasinya kayak gini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sekitar seminggu yang lalu, Mahfud menerima kedatangan sejumlah tokoh, 22 tokoh yang tergabung dalam petisi 100. Termasuk diantaranya adalah Faisal Assegaf, Marwan Batubara, Rahmat Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Soeharto. Permintaan mereka adalah agar Jokowi dimakzulkan, agar pemilu tanpa Jokowi. Saya bertanya dengan permintaan ini. Pertama, proses pasti rumit dan panjang. Kedua, kurang dari setahun Jokowi akan memperpanjang masa jabatannya. Ini lebih cepat daripada menunggu proses pemakzulan. Selain itu, narasi pemakzulan terhadap presiden berinvestasi bisa menimbulkan terjadinya karena ditunggangi. Gesekan ini bisa menimbulkan ketegangan hingga kekacauan, ujung-ujungnya pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang. Yang untung siapa? Siapa juga yang melihat ada semacam upaya untuk menyeret nama Mahfud di balik permintaan ini. Tapi Mahfud bukan orang bodoh soal hukum. Mahfud menjelaskan urusan pemakzulan tidak diproses oleh Menko Polhukam. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang. Mereka sampaikan di beberapa kesempatan. Dan itu urusan Parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam, kata dia. Pemakzulan presiden pun baru bisa diproses melalui sidang pleno jika ada anggota dewan yang mengusulkannya. Itu pun, kata dia, jika 2/3 anggota dewan hadir di sidang pleno dan menyetujuinya. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa MK. Itu nggak bakalan selesai setahun kalau masalah begini. Nggak bakal selesai sampai pemilu selesai lah. Itu lama. Ada sidang pendahuluan dulu di DPR, katanya. Selain pemakzulan presiden, Mahfud juga menerima aduan mengenai praktik kejadian pemilu 2024. Petisi 100 juga meminta dia memproses aduan itu. Mahfud lagi-lagi menegaskan, laporan terkait pemilu harus diproses oleh KPU, Bawaslu maupun DKPP, bukan disetujui Menko Polhukam. Menko Polhukam bukan penyelenggara pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh masyarakat sipil dulu agar masuk ke dalam Undang-Undang Dasar, penyelenggara pemilu itu adalah KPU, yang adalah lembaga independen, tetap mandiri. Sebagai lembaga negara isinya kan itu, tidak boleh saya masuk situ, kata dia. Sudah paham ya, Mahfud itu bukan orang sembarangan kalau sudah bicara soal hukum dan aturan. Mau makzulkan Jokowi, lebih baik jangan, bikin ulah deh. Kita semua melawan situasi politik saat ini, tapi nggak sampai segitunya. Meminta pemakzulan karena dampaknya bisa melebar kemana-mana. Ada banyak pihak yang mengambil keuntungan. Prosesnya lama dan pemilu pun sudah selesai. Sekitar seminggu yang lalu, Mahfud menerima kedatangan sejumlah tokoh, 22 tokoh, yang tergabung dalam petisi 100. Termasuk diantaranya adalah Faisal Assegaf, Marwan Batubara, Rahmat Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Soeharto.
Permintaan mereka adalah agar Jokowi dimakzulkan, agar pemilu tanpa Jokowi. Saya bertanya dengan permintaan ini. Pertama, proses pasti rumit dan panjang. Kedua, kurang dari setahun Jokowi akan memperpanjang masa jabatannya. Ini lebih cepat daripada menunggu proses pemakzulan. Selain itu, narasi pemakzulan terhadap presiden berinvestasi bisa menimbulkan terjadinya karena ditunggangi. Gesekan ini bisa menimbulkan ketegangan hingga kekacauan, ujung-ujungnya pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang. Yang untung siapa? Siapa juga yang melihat ada semacam upaya untuk menyeret nama Mahfud di balik permintaan ini? Tapi Mahfud bukan orang bodoh soal hukum. Mahfud menjelaskan urusan pemakzulan tidak diproses oleh Menko Polhukam. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang. Mereka sampaikan di beberapa kesempatan. Dan itu urusan Parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam, kata dia. Pemakzulan presiden pun baru bisa diproses melalui sidang pleno jika ada anggota dewan yang mengusulkannya. Itu pun, kata dia, jika 2/3 anggota dewan hadir di sidang pleno dan menyetujuinya. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa MK. Itu nggak bakalan selesai setahun kalau masalah begini. Nggak bakal selesai sampai pemilu selesai lah. Itu lama. Ada sidang pendahuluan dulu di DPR katanya. Selain pemakzulan presiden, Mahfud juga menerima aduan mengenai praktik kejadian pemilu 2024. Petisi 100 juga meminta dia memproses aduan itu. Mahfud lagi-lagi menegaskan, laporan terkait pemilu harus diproses oleh KPU, Bawaslu maupun DKPP, bukan disetujui Menko Polhukam. Menko Polhukam bukan penyelenggara pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh masyarakat sipil dulu agar masuk ke dalam Undang-Undang Dasar, penyelenggara pemilu itu adalah KPU, yang adalah lembaga independen, tetap mandiri. Sebagai lembaga negara isinya kan itu, tidak boleh saya masuk situ, kata dia. Sudah paham ya, Mahfud itu bukan orang sembarangan kalau sudah bicara soal hukum dan aturan. Mau makzulkan Jokowi, lebih baik jangan, bikin ulah deh. Kita semua melawan situasi politik saat ini, tapi nggak sampai segitunya. Meminta pemakzulan karena dampaknya bisa melebar kemana-mana. Ada banyak pihak yang mengambil keuntungan. Prosesnya lama dan pemilu pun sudah selesai. Sekitar seminggu yang lalu, Mahfud menerima kedatangan sejumlah tokoh, 22 tokoh, yang tergabung dalam petisi 100. Termasuk di antaranya adalah Faisal Assegaf, Marwan Batubara, Rahmat Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Soeharto. Permintaan mereka adalah agar Jokowi dimakzulkan, agar pemilu tanpa Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.